Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Baiklah, kami di sini sebagai kelompok 4 akan membawakan materi ataupun menjabarkan materi akan pengertian singkatan dan akronim. Dan saya Zainal Mukhlisin sebagai MC dan sekaligus pemateri 1. Kemudian yang akan dilanjutkan oleh teman saya, saudari Chandeni, yang akan membawakan materi yang kedua. Baiklah, untuk materi yang pertama yakni pengertian singkatan. Apa itu yang dimaksud dengan singkatan? Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Jadi, singkatan itu kata yang diperkecil menjadi singkatan dengan satu huruf ataupun dua huruf dan memiliki ketentuan-ketentuan ataupun aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, untuk singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, ataupun pangkat, itu diikuti dengan tanda titik. Contoh, Muhammad Yamin disingkat menjadi Muhyamin, ataupun gelar sarjana pendidikan yang disingkat menjadi SDT-PDI. Kemudian untuk yang kedua yakni singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, lembaga pemerintahan, Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, ini disingkat menjadi MPR. Kemudian contoh lain, Dewan Perwakilan Rakyat disingkat menjadi DPR, ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat menjadi DPRD. Kemudian aturan yang selanjutnya yakni singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu titik. Misalnya singkatan umum ini dan sebagainya disingkat menjadi DSB. Kemudian contoh umum yang lainnya dan lain-lain disingkat menjadi DLL. Kemudian dan kawan-kawan disingkat menjadi DKK. Kemudian untuk peraturannya selanjutnya yakni singkatan umum yang terdiri atas 2 huruf, setiap huruf diikuti titik. Misalnya atas nama. Kemudian lambang kimia, singkatan satuan, ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya sentimeter disingkat menjadi cm. Kemudian rupiah untuk mata uang disingkat menjadi Rp. Baiklah, mungkin cukup itu penjelasan yang dari saya tentang pengertian singkatan. Kemudian untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudari Chandeni untuk materi selanjutnya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Dan yang selanjutnya di sini saya akan membahas pengertian akronim. Jadi akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Khusus untuk pembentukan akronim, jadi ada syarat-syarat sebagai berikut. Nah, syarat yang pertama yaitu jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Dan yang kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Nah, selanjutnya, akronim itu ada beberapa macam. Jadi yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi semuanya pakai huruf kapital. Yang pertama, akronim yang pertama. Jadi contoh lain, misal SIM, SIM, semuanya pakai huruf kapital. Surat izin mengemudi. Nah, yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya Pramuka, Praja Muda Karana. Nah, huruf awalnya aja yang huruf kapital, selanjutnya huruf biasa. Contoh lain, misalnya IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. I-nya aja yang huruf kapital. Jadi huruf awalnya aja yang huruf kapital. Itu akronim yang kedua. Yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya pemilu, pemilihan umum. Gak ada yang memakai huruf kapital, jadi semuanya pakai huruf biasa, huruf kecil. Contoh lain, rapim, rapat pimpinan, itu pokoknya semua pakai huruf kecil. Contoh lain lagi, tilang, semuanya pakai huruf kecil. Nah, selanjutnya permasalahan penggunaan singkatan dan akronim dalam bahasa. Jadi singkatan dan akronim itu sering kita gunakan dalam berkomunikasi. Terus hal ini dipengaruhi oleh pola pikir yang semakin maju dan adanya bahasa gaul, bahasa yang digunakan pada sinetron di TV, bahasa SMS. Dan bahasa sekarang ini telah dirusak oleh adanya sinetron. Hal ini akan kita bahas pada bab ini. Jadi yang pertama, ada bahasa nasional dirusak sinetron. Bahasa yang diucapkan oleh artis-artis sinetron di layar kaca itu merusak bahasa nasional Indonesia karena banyak kata yang diucapkan bercampur dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Jadi salah satu contohnya adalah bahasa yang diucapkan oleh artis Cinta Laura. Menurut salah satu mahasiswa di UGM, Kak Widya, itu gaya dan ucapan berbahasa Cinta Laura itu udah salah. Tapi banyak banget masyarakat yang seneng. Terus kemudian menirukan bahasa yang dipakai Cinta Laura ini. Ucapan yang patah-patah dan sengau itu justru banyak orang yang seneng kemudian meniru. Tapi itu salah dan dapat merusak bahasa kita. Dan yang kedua, itu ada bahasa SMS. Apa sih singkatan dari SMS itu? Kan short message service. Jadi SMS itu adalah sebuah pesan singkat, tapi bukan sebuah pesan yang ditulis dengan singkatan-singkatan. Nah, selanjutnya, apakah bahasa SMS yang demikian itu penuh singkatan-singkatan kayak simbol, selipan bahasa asing, dan ketidaklengkapan tanda baca dapat merusak bahasa Indonesia yang baik dan benar? Untuk menjawab pertanyaan itu, salah satu novelis, Naning Pranoto, dalam bukunya berjudul Creative Writing, Jurus-jurus menulis kreatif dan efektif, bahwa bahasa SMS adalah sebuah model penulisan dengan materi yang aneh, yang hanya ditangkap dan dimengerti oleh kalangan sendiri, yakni antara contoh saya dengan kalian yang hanya mengerti singkatan-singkatan atau simbol-simbol tersebut. Jadi seandainya orang tua kita melihat pesan yang saya kirim ke kalian ataupun sebaliknya, itu kita pasti zaman sekarang udah pakai singkatan-singkatan atau simbol-simbol yang nggak dimengerti mereka gitu. Dan itu adalah salah satu permasalahan penggunaan singkatan dan akronim dalam bahasa. Nah, dan masih banyak lagi akronim dan singkatan dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya terpengaruh oleh bahasa gaul orang zaman sekarang. Ya, berikut
adalah contoh dari permasalahan penggunaan singkatan dan akronim dalam bahasa, yaitu bahasa nasional, Indonesia dirusak sinetron, dan kedua bahasa SMS. Dan mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf kepada kalian, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.